Yo halo para pecinta film detektif, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, oke? Mimin gak mau banyak intro di awal karena Mimin tahu kalian sudah pasti penasaran kan? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa orang yang sedang berada di ruangan operasi, di mana seorang pria bernama Charles Rain ingin melakukan operasi plastik pada wajahnya. Saat perawat ingin memberikan anestesi, Charles menolak untuk diberi anestesi dan mengatakan jika ia bisa menahan rasa sakitnya. Sang dokter pun merasa ragu sembari melihat jam dan akan memulai operasinya. Di sisi lain, terlihat beberapa mobil polisi di luaran sedang menuju tempat operasi Charles. Ternyata para polisi tersebut ingin menangkap Charles yang merupakan seorang buronan dan selalu mengubah wajahnya melalui operasi plastik. Polisi pun segera menuju tempat gedung Charles menjalani operasi. Kembali ke ruang operasi, Charles bertanya kepada dokter pukul berapa sekarang. Dan seketika ia menyerang dokter tersebut. Bersamaan dengan itu, anggota polisi juga telah memasuki ruangan itu. Charles pun melarikan diri dengan melompati jendela kaca dan membuatnya terjatuh ke bawah gedung. Charles terus berlari untuk melarikan diri, namun ia tertabrak oleh mobil polisi. Bersama dengan itu juga, sebuah truk pengangkut galon berjatuhan di sekitar Charles yang membuat ia tertangkap. Dia pun akan diterbangkan ke Los Angeles untuk menjalani hukumannya. Don't move! Charles Rain. Scene berpindah di sebuah ruang pesawat, di mana terlihat seorang laki-laki berkulit hitam bernama John Carter yang sedang memperhatikan seorang pramugari bernama Marty Slayton. Kemudian Carter menyandra Marty dan memintanya untuk menunjukkan tempat co-pilot berada. Saat sedang berjalan dengan hati-hati, Marty menyerang balik Carter dan seseorang di samping mereka menahan pistol Carter. Setelah itu tepuk tangan riuh. Ternyata aksi tersebut merupakan sebuah pelatihan pembajakan pesawat. Seorang pria bernama Sly datang dan menghentikan kelas pelatihan. Carter pun keluar bersama Sly sambil berdebat kecil. Sly membahas kematian istri Carter dan meminta agar Carter tidak menyalahkan dirinya sendiri karena kematian istrinya yang diketahui meninggal karena sebuah pembajakan di minimarket. Sly kemudian meminta Carter untuk pergi menemui seseorang bernama Ramsey yang sedang mencari seorang tenaga ahli untuk menjadi kepala unit kontraterorisme di Los Angeles. Awalnya Carter menolak dan mengatakan jika dirinya ingin beristirahat. Namun pada akhirnya Carter menemui Ramsey dan menyetujui tawaran Ramsey. Line in the world has had to cope with terrorism. You have any thoughts on this? Unequivocally, without a doubt. That is, assuming you still want the job. Scene berpindah ke bandara di mana Carter sedang bersiap untuk melakukan penerbangan dan Sly mengantarkannya ke pesawat. Ternyata di pesawat yang sama juga ada Charles yang juga akan dibawa ke Los Angeles. Dan di pesawat tersebut juga ada beberapa anak buah dari Charles yang sedang menyamar. Di mana seorang perempuan bernama Sabrina Ricci menyamar sebagai pramugari, Forget menyamar sebagai seorang penumpang, Vincent menyamar sebagai petugas bagasi dan beberapa orang lainnya. Serta dua anggota FBI yang menemani Charles Rain. Masing-masing penumpang pun duduk di kursi mereka. Terlihat seorang anak bernama Norman berpura-pura mengarahkan tangannya seperti pistol ke arah Charles Rain. Dan Charles berpura-pura tertembak dan pingsan. Kemudian Charles mengangkat kedua tangannya dan mengarahkan tangannya seperti menembak ke arah Norman. Dan karena melihat tangan Charles diborgol, Norman terkejut dan memalingkan pandangan. Begitu juga ibu Norman yang langsung menanyakan kepada pramugari Sabrina apakah orang tersebut tidak membahayakan. Sabrina pun menenangkan mereka dan mengatakan jika tidak perlu khawatir. Monsieur? Don't worry, I've got mine and I'll save all of us. Sure. Orange? Hey, got it. Di sisi lain, terlihat Carter yang merasa tidak nyaman dalam penerbangannya kemudian menghampiri Marty di bagian dapur pesawat untuk meminta bantuan.
Dan Carter kembali lagi ke tempat duduknya. Lalu Marty datang membawa seorang wanita tua bernama Nyonya Edwards yang merupakan seorang traveler dan mengatakan kepada Carter jika mungkin saja Nyonya Edwards dapat membuat penerbangan Carter menjadi lebih nyaman. Namun saat duduk bersama Nyonya Edwards tersebut, Carter malah terganggu lantaran wanita tua tersebut terus mengoceh. Sehingga membuat Carter meninggalkannya dan pergi ke toilet. Awalnya penerbangan dan situasi di pesawat berjalan aman. Sampai ketika Charles meminta sebuah stik kepada pramugari Sabrina. Setelah Sabrina mengantarkan pesanan Charles dan membuka tutup saji yang ternyata bukanlah stik namun sebuah pistol. Sabrina pun langsung menembaki 2 anggota FBI yang mengawal Charles Rain. Serta anak buah Charles yaitu Forget yang sedari tadi duduk tepat di belakangnya pun ikut mengambil pistol. Dan Charles segera melepas borgolnya. Pembajakan pun dimulai di pesawat yang membuat semua penumpang menjadi panik. Charles kemudian memasuki ruang co-pilot dan menembak salah satu pilot. Sementara Carter yang sedang berada di dalam toilet mendengar kegaduhan di ruangan pesawat. Carter mencoba mengintip dari balik pintu toilet dan melihat pembajakan pesawat. Carter pun mencoba menghubungi Sly dan memberitahu keadaan yang sedang terjadi di pesawat. Namun karena keberadaan Carter diketahui oleh salah satu penjahat yang membuat Carter terpaksa keluar dari toilet, namun telepon masih terhubung dengan Sly. Carter mencoba memberitahu Sly dengan berteriak. Dan Carter pun mencoba melumpuhkan penjahat itu dan menjadikannya tawanan untuk mengancam Charles dan kawan-kawan. Namun Charles mengancam Carter dengan menodongkan pistol ke beberapa penumpang. Airline personnel assume he has a daughter who loves him. Now, drop the fucking gun! Setelah itu, Carter mencoba kabur bersama Marty dan pergi ke ruang bagian bawah pesawat. Ketika di ruang bagian bawah pesawat, Carter mencurigai seseorang yang berada di sana. Namun Marty mencoba menenangkannya. Ternyata orang itu merupakan anak buah dari Charles dan berpura-pura menjadi staf pesawat. Namun saat Carter lengah, penjahat itu mencoba menyerang Carter, tapi ia dapat dikalahkan dengan mudah oleh Carter. Gotta go. Sementara itu di sisi lain, Sly yang mengetahui keadaan Carter di dalam pesawat pun mencoba melakukan rapat untuk misi penyelamatan. Kini Carter bersama Marty yang berada di ruang kendali mesin pesawat mencoba mencari cara untuk menggagalkan pembajakan tersebut. Carter memiliki ide untuk mengosongkan minyak pesawat agar mereka bisa mendarat. Namun terjadi perdebatan antara Marty dan Carter karena hal tersebut. Tapi pada akhirnya Carter melepas kabel yang terhubung ke saluran minyak yang membuat pesawat menjadi turun perlahan. Charles yang mengetahui hal itu segera pergi ke ruang pilot dan menanyakan masalah yang terjadi. Lalu pilot pun mengatakan jika mereka kehabisan bahan bakar dan harus segera mendarat, sehingga Charles pun meminta pilot untuk mendarat. Di sisi lain, terlihat Sly yang mempersiapkan diri untuk pergi ke bandara terdekat tempat pesawat tersebut akan mendarat. Kembali pada Carter dan Marty yang berada di ruang bawah pesawat dan bersiap untuk melompat keluar. Namun mereka tidak mengetahui jika di ruangan itu ada Forget anak buah Charles. Ketika akan terjun ke bawah, Marty malah disergap oleh Forget dan ia menendang Carter. Sehingga Carter pun terjatuh ke bawah pesawat dan Marty pun dibawa kembali masuk ke dalam pesawat. Ketika Carter terjatuh, para sheriff datang dan segera menangkap Carter. Mereka mengira jika Carter adalah salah satu dari penjahat meskipun Carter telah menjelaskan siapa dirinya. Tapi para sheriff tersebut membawa Carter pergi ke menara pantau. Saat berada di menara pantau, seorang kepala polisi bernama Leonard Biggs mencoba bernegosiasi dengan Charles. Tapi Charles meminta mereka untuk membawakan bahan bakar pesawat. Awalnya Leonard mengatakan bahwa dia bukan sepenuhnya penanggung jawab untuk memenuhi keinginan Charles itu. Tapi kemudian Charles meminta Leonard melihat ke jendela pesawat dan mereka pun membuang satu jasad pilot pesawat yang telah mereka tembak sebelumnya. Charles juga mengatakan jika mereka telah mengeksekusi 5 orang penumpang dan akan mengeksekusi 5 orang penumpang lain setiap 3 menit jika mereka tidak membawakan bahan bakar pesawat.
Charles juga melanjutkan jika ia akan mengeluarkan setengah penumpang saat bahan bakar sudah dimasukkan ke dalam mesin pesawat. Mendengar hal itu, Leonard pun setuju membawakan bahan bakar pesawat demi menyelamatkan para penumpang. Singkat cerita, akhirnya mesin pesawat pun diisi bahan bakar dan Charles menepati janjinya untuk mengeluarkan setengah penumpang. Sementara itu, Carter yang telah dibawa ke menara pantau dan bertemu dengan Leonard terus meyakinkan mereka bahwa ia merupakan tim keamanan. Namun mereka semua tidak mempercayai hal tersebut, ditambah lagi Charles mengatakan bahwa salah satu anak buahnya berkhianat dan melarikan diri dari pesawat, yang membuat mereka semakin mencurigai Carter. Sementara di pesawat, Charles yang telah merencanakan pelariannya meminta untuk Sabrina tetap tinggal di dalam pesawat. Sembari mengeluarkan para penumpang, Charles bersama 2 orang anak buahnya keluar melewati pintu bagian bawah dari pesawat dan pergi meninggalkan bandara. Sementara Carter yang terus diinterogasi oleh Leonard mencoba mengatakan jika mereka telah dikelabui oleh Charles, sehingga Leonard meminta 2 orang sheriff untuk membawa Carter pergi. Setelah 2 orang sheriff membawa Carter pergi, Carter pun mencoba melarikan diri dengan melawan mereka. Kemudian mengendarai motor dan pergi ke sebuah taman untuk mencari Charles. Di sisi lain, terlihat Charles dan 2 anak buahnya yang tengah mencoba membobol sebuah mobil pun menunda aksi mereka karena melihat kedatangan Carter. Salah satu anak buah Charles bernama Vincent mencoba untuk menyerang Carter namun ditahan oleh Charles dan mereka pun pergi berpencar. Di sisi lain, di menara pantau bandara, seorang pria bernama Dwight Henderson dari FBI datang untuk melihat situasi. Dan ketika Leonard menyebut nama Carter yang mereka kira adalah penjahat, membuat Dwight Henderson mengungkap identitas Carter dan segera menyusulnya ke taman dengan membawa beberapa pasukan. Carter pun yang berada di taman mencoba mengawasi dan melihat di mana keberadaan Charles beserta anak buahnya. Saat melihat Charles, Carter segera mengejarnya dan anak buah Charles yang menggunakan kacamata mencoba mengarahkan pistolnya ke arah Carter sehingga membuat kegaduhan di taman tersebut. Carter yang mengetahui hal itu langsung melompat ke dalam salah satu kursi biang lala dan terjadilah aksi kejar-kejaran antar Charles dan anak buahnya yang mengejar Carter di taman tersebut. Salah satu anak buah Charles menaiki biang lala untuk mengejar Carter pun terjatuh dari atas biang lala dan membuatnya meninggal. Di sisi lain, terlihat Carter berhasil melarikan diri dari Charles dan membuat Charles dapat ditangkap oleh kepolisian. Tapi ternyata anak buah Charles yang bernama Vincent masih belum dapat ditangkap. Sehingga Vincent pun menyerang salah satu petugas ambulans dan menggunakan bajunya untuk menyamar. Scene kemudian berpindah ke bandara di mana Sly yang telah sampai dan bertemu dengan Carter juga Dwight Henderson. Dan saat mereka membawa Charles, Charles pun memberitahukan mereka tentang rencananya bahwa di dalam pesawat masih ada anak buahnya yang dimana jika dirinya tidak aman, anak buahnya akan membunuh semua penumpang yang masih tersisa. Carter mencoba menemui Charles seorang diri dan mencoba bernegosiasi. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk membiarkan Charles kembali masuk ke dalam pesawat namun dikawal dengan penjagaan yang begitu ketat. Di sisi lain terlihat Carter ternyata sudah menyiapkan beberapa penembak jitu dari jarak jauh dan beberapa kepolisian yang telah bersembunyi di bawah pesawat. Dan akhirnya Charles pun segera dibiarkan masuk ke dalam pesawat sembari Carter terus memonitor para penembak jarak jauh. Saat Charles akan memasuki pesawat, Carter mengarahkan para penembak untuk menembak Charles. Namun tidak disangka ternyata Vincent yang merupakan anak buah dari Charles telah menghabisi penembak tersebut dan ia dapat mengendalikan tembakan jarak jauh sehingga malah mengarahkan tembakan itu kepada 2 orang yang membawa Charles. Charles pun berhasil masuk ke dalam pesawat dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Vincent berhasil dilumpuhkan oleh Carter dengan menembak dadanya. Dan Charles kembali berhasil mengambil alih pesawat beserta beberapa para penumpang yang tersisa di dalamnya. Carter segera mengejar pesawat yang akan lepas landas dan mencoba masuk ke dalam pesawat melewati roda pesawat.
Hingga akhirnya Carter berhasil masuk ke dalam pesawat tersebut dan pesawat pun terbang kembali. Saat berada di bagian bawah pesawat, Carter melihat Forget yang sedang mengemas barang dan segera Carter pun melumpuhkannya. Kemudian Carter masuk ke ruang pilot melalui lantai bawah dan meminta pilot untuk kembali ke landasan sebelumnya. Saat Charles mengetahui hal itu, ia meminta Sabrina untuk mengecek ke dalam ruang pilot. Sabrina menanyakan kepada pilot, tapi tiba-tiba Carter datang dari arah belakang dan menyergap Sabrina hingga membuatnya pingsan. Di sisi lain, Charles membawa Marty dan meminta Marty membuka sebuah pintu. Ketika pintu dibuka, ternyata di pintu tersebut ada jasad Forget yang membuat Marty terkejut. Seketika itu juga Carter datang menyerang Charles yang membuat Charles melepaskan tembakannya. Namun Carter berhasil menghindari tembakan itu yang membuat tembakan tersebut mengarah ke jendela dan pecah. Keadaan di dalam pesawat menjadi tidak terkendali. Charles dan Carter pun terlibat perkelahian yang cukup sengit hingga membawa mereka kepada pintu belakang pesawat yang terbuka. Seketika itu Carter mencoba mendorong Charles ke pintu pesawat. Dan di detik-detik terakhir Carter berhasil membuat Charles jatuh lewat pintu pesawat itu. Di akhir film, Carter terhubung ke menara pemantau dan memberitahu situasi di pesawat yang membuat orang-orang yang berada di menara pemantau menjadi senang. Saat keluar dari ruang pilot, para penumpang pun bersorak untuk kemenangan Carter. Kemudian pesawat pun berhasil mendarat dengan selamat dan Carter mengatakan kepada Sly bahwa dia akan berlibur. Dan Sabrina, salah satu anak buah Charles pun ditangkap polisi. Film pun diakhiri dengan Carter dan Marty yang berjalan menuju kota. Dan film Passenger 57 pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Seperti biasa, silakan kalian ketikkan komentar kalian di bawah. Jangan sungkan-sungkan, oke? Terima kasih buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya. Dan matahari pun memiliki sinar yang redup saat pertama kali muncul di ufuk timur. Namun semakin lama semakin kuat cahayanya seiring berjalannya hari. Dadah!